Oke. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mufaroha dengan NPM 2303050143. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sebuah fenomena besar yang merombak cara hidup dan belajar kita, yaitu mengenai revolusi digital pada AI, Big Data, dan transformasi pendidikan dalam isu global. Nah, revolusi sendiri artinya adalah perubahan. Jadi, revolusi digital ini adalah perubahan besar yang terjadi karena perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Nah, kalau AI sendiri artinya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir dan mengambil keputusan layaknya manusia. Contohnya chatbot yang bisa menjawab pertanyaan, aplikasi yang bisa membantu memecahkan soal dan lain-lain. Contohnya kalau kita biasa menggunakan yaitu AI ChatGPT, Perplexity, Gemini, Blackbox AI maupun AI yang lain yang bisa terdapat di uh, aplikasi-aplikasi. Kemudian transformasi pendidikan. Nah, transformasi pendidikan ini berarti perubahan atau pergeseran besar. Ya, transformasi sendiri artinya perubahan atau pergeseran besar. Jadi di sini teknologi digital seperti AI dan Big Data mengubah cara belajar, cara mengajar, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Di mana transformasi pendidikan ini memungkinkan muncul metode belajar baru, pembelajaran jarak jauh, serta personalisasi dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, yaitu mengenai definisi. Nah, transformasi digital 4.0 ini identik dengan istilah revolusi industri keempat, merupakan era di mana teknologi digital menjadi komponen wajib yang secara fundamental mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan memandang dunia. Di mana AI ini bukan hanya mempercepat proses di banyak sektor, tetapi juga mengubah total cara manusia belajar berinteraksi dalam sistem pendidikan. Misalnya dulu kita belajar dengan metode yang sama untuk semua siswa, tetapi sekarang kita bisa dengan AI tiap orang itu kita bisa menyesuaikan tipe belajar tiap siswa, tiap siswa, tipe belajar uh, jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana cara belajar siswa, bagaimana cara belajar masing-masing siswa. Jadi kita bisa menyesuaikan cara belajar yang paling cocok untuk siswa. Jadi misalnya soal dan materi belajar ini bisa kita sesuaikan secara otomatis sesuai kemampuan dan minat siswa. Jadi kita bisa meminta solusi seperti itu pada AI. Kemudian itu tadi adalah bagian dari pendidikan 4.0 yang menuntut pembelajaran lebih fleksibel, berbasis teknologi, dan berorientasi pada keterampilan masa depan siswa seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Nah, transformasi ini juga memungkinkan guru dan siswa terhubung secara global lewat platform digital dan membuka kesempatan belajar dari mana saja dan kapan saja. Nah, namun perubahan ini juga membawa tantangan seperti perlunya adaptasi cepat dari guru dan pelajar serta pengelolaan data dan keamanan yang baik agar teknologi ini bermanfaat secara maksimal. Jadi, revolusi 4.0 ini benar-benar mengubah paradigma lama menjadi cara baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Kemudian kita ke fakta. Nah, revolusi digital ini memang telah mengubah banyak sektor dengan hadirnya teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI dan big data. Nah, dua teknologi ini membuat kerja menjadi lebih efisien, analisa data jadi lebih dalam, dan pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan berdasarkan fakta yang akurat. Di dunia pendidikan, teknologi ini benar-benar mengubah cara belajar dan mengajar yang sebelumnya terbatas menjadi lebih personal, fleksibel, dan efektif. Di mana fleksibel sendiri kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Contohnya adalah pada aplikasi Ruang Guru. Nah, Ruang Guru ini sekarang sudah memanfaatkan AI seperti lewat layanan RoboGuru dan Adapto. Nah, di RoboGuru ini eh, bukan cuma sekedar fitur biasa, tapi sebuah asisten virtual yang menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami dan machine learning untuk memahami soal yang dikirim siswa. Kemudian, eh, Robo Guru ini bisa memberi jawaban lengkap, langkah penyelesaian, dan bahkan video pembelajaran terkait. Nah, dengan itu siswa bisa mengirim foto soal yang sulit dan Robo Guru akan membantu mencari jawaban dengan cepat dan jelas. Nah, ini membuat proses belajar jadi lebih mudah, interaktif, seperti punya guru privat seperti itu ya. Kemudian selain fitur Robo Guru tadi, Ruang Guru juga memiliki fitur lain seperti Adapto. Nah, Adapto ini juga menggunakan AI untuk menyesuaikan materi pembelajaran secara otomatis sesuai kemampuan dan gaya belajar siswa. Jadi kalau ada bagian yang sulit dimengerti, materinya akan diulang dengan cara yang berbeda sampai siswa tadi paham. Nah, hal ini membuat pembelajaran tidak lagi pasif, tapi sangat personal dan adaptif terhadap kebutuhan masing-masing siswa. Transformasi seperti ini sangatlah relevan di era globalisasi karena memungkinkan siswa dari berbagai daerah, bahkan yang sulit dijangkau guru langsung sekalipun, bisa mengakses kualitas pembelajaran yang bagus dan disesuaikan dengan kemampuan pada masing-masing siswa. Nah, ini menandai pergeseran dari metode belajar satu arah menjadi pengalaman belajar yang lebih dinamis dan individu. Namun kita juga harus ingat bahwa penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan pengelolaan data yang aman dan kesadaran akan tantangan lain seperti gangguan fokus siswa. Kemudian uh, kita akan lanjut ke sisi negatif. Nah, sisi negatif di sini kita akan membahas di sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun ke ekonomi, sosial. Nah, transformasi digital di ekonomi ini memang membuka banyak peluang, tapi juga menimbulkan tantangan yang cukup serius. Salah satunya adalah keamanan siber, di mana risiko pencurian data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi semakin tinggi karena semakin banyaknya kegiatan yang bergantung pada teknologi digital. Privasi data juga menjadi isu penting karena data yang tidak dijaga dengan baik bisa menjadi sumber kerugian besar bagi individu maupun organisasi ekonomi. Selain itu, ketimpangan digital menjadi masalah nyata, khususnya di Indonesia, di mana akses internet dan kemampuan teknologi masih belum merata antara kota besar dan daerah terpencil. Hal ini menyebabkan adanya kelompok masyarakat yang belum bisa menikmati manfaat dari transformasi digital secara maksimal, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Kemudian jika kita lihat dari sisi pendidikan, kehadiran teknologi digital memanglah mempermudah akses belajar, tetapi juga pasti ada efek samping yang harus kita waspadai, di mana siswa sekarang sangat mudah terdistraksi karena adanya banyak informasi dari media sosial dan game online yang menarik perhatian mereka. Nah, ini menyebabkan fokus belajar mereka bisa menurun dan motivasi jadi berkurang. Nah, lebih jauh, ketergantungan yang tinggi pada teknologi juga bisa mengurangi interaksi sosial dan komunikasi tatap muka antar siswa.
yang sangat penting untuk perkembangan karakter dan soft skill mereka. Nah, interaksi langsung ini sulit digantikan oleh teknologi, dan jika berkurang bisa melemahkan pembentukan karakter siswa secara keseluruhan. Jadi walaupun teknologi memudahkan pembelajaran, kita harus bijak dalam mengelola agar siswa tetap punya keseimbangan antara sosial dan emosional yang sehat. Please deh kan bu androt. Nah, selanjutnya jika kita lihat dari sisi kesehatan dan sosial, jika kita lihat di sisi kesehatan, transformasi digital ini menghadirkan peluang besar, namun juga tantangan yang tidak kecil. Salah satunya pada masalah potensi pelanggaran prinsip perlindungan data pribadi, di mana banyak fasilitas kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya siap dari sisi infrastruktur maupun tata kelola data, sehingga data pasien rentan bocor dan adanya potensi disalahgunakan. Misalnya sistem yang belum terintegrasi dengan baik atau kurangnya standar keamanan membuat informasi kesehatan ini sensitif dan beresiko. Selain itu, biaya adopsi teknologi AI di sektor kesehatan ini masih relatif tinggi di Indonesia, sehingga pelatihan tenaga medis seperti itu. Sehingga pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak canggih serta pemeliharaan sistem memerlukan investasi besar. Hal ini membuat pemanfaatan AI di banyak rumah sakit atau klinik, terutama di daerah terpencil, masih sangat terbatas. Kemudian jika kita lihat di sisi sosial, transformasi digital ini membawa dampak signifikan seperti hilangnya lapangan pekerjaan di beberapa sektor karena otomatisasi proses kerja yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Misalnya, di sektor industri maupun layanan tertentu, mesin dan sistem AI ini menggantikan pekerjaan rutin yang tidak memerlukan kreativitas atau pengambilan keputusan kompleks. Selain itu, privasi dan keamanan data makin krusial ya, karena semakin banyaknya aktivitas publik dan pribadi yang terekam secara digital dan rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi transformasi digital juga membawa potensi pada ketimpangan sosial dan ekonomi jika akses teknologi tidak merata. Masyarakat yang tidak mampu mengakses teknologi canggih akan tertinggal dari sisi pendidikan, ekonomi, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, masyarakat harus adaptif dan pemerintah perlu berperan dalam mengatur kebijakan dan infrastruktur agar manfaat transformasi digital ini bisa dirasakan merata dan resiko negatifnya bisa diminimalisasikan. Kemudian kita ke sisi positifnya. Nah, transformasi digital ini tentunya membawa banyak sisi positif, di mana kita bisa lihat dari sisi pendidikan bahwa hadirnya kecerdasan buatan atau AI ini memungkinkan pembelajaran yang bersifat personalized learning, yaitu pengalaman belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tiap individu siswa. Dan big data, guru dan lembaga pendidikan dapat melakukan analisis mendalam dan data belajar siswa sehingga metode pengajaran bisa disesuaikan secara efektif
dan tepat sasaran. Misalnya jika data menunjukkan sebagian siswa mengalami kesulitan di materi tertentu, guru bisa merancang strategi pengajaran yang lebih fokus di bagian itu sehingga pembelajaran jadi lebih efisien dan berdampak positif bagi hasil belajar masing-masing siswa. Sedangkan dari aspek sosial, teknologi digital memudahkan komunikasi dan kolaborasi lintas negara maupun budaya. Platform digital seperti media sosial, video conference, dan forum diskusi online memungkinkan orang-orang dari belahan dunia dapat berinteraksi secara real time tanpa dibatasi oleh garis geografis. Nah, tentunya hal ini membuka banyak peluang baru untuk kerjasama, pertukaran budaya, dan pengembangan jaringan sosial yang lebih luas. Di era globalisasi, hal ini sangat penting karena membentuk generasi yang tidak hanya pintar teknologi, tapi juga mampu bersaing dan berkolaborasi di tingkat internasional. Kemudian, dari sisi kesehatan dan ekonomi, transformasi digital di bidang kesehatan membawa perubahan signifikan, terutama lewat telemedicine, yaitu layanan kesehatan jarak jauh yang semakin populer dan terbukti sangat membantu. Contohnya pada aplikasi Halodoc yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa perlu datang ke rumah sakit. Ini sangatlah menguntungkan tentunya bagi pasien, di mana pasien yang berkonsultasi dengan dokter bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa ini terutama yang tinggal di daerah terpencil yang sulit menerima sulit diakses oleh tenaga kesehatan, kini bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat, efisien, dan hemat biaya perjalanan. Selain itu, telemedicine ini juga meningkatkan kenyamanan serta rasa aman pasien. Apalagi di masa pandemi kemarin, ketika kontak fisik harus dibatasi, hal ini sangat mendukung pemerataan akses layanan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan efisiensi kerja bagi tenaga medis. Kemudian dari sisi ekonomi, transformasi digital ini membuka banyak peluang bisnis baru, mulai dari startup teknologi, platform edukasi digital, hingga layanan kesehatan berbasis aplikasi. Selain menciptakan model bisnis baru, digitalisasi juga mendorong efisiensi operasional perusahaan dan meningkatkan produktivitas karena banyaknya proses yang dapat diotomatisasi dan dilakukan dengan lebih cepat menggunakan teknologi. Hal ini membantu pelaku usaha menghemat biaya dan memperluas pasar mereka secara global. Secara keseluruhan, digitalisasi ini mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memberikan ruang inovasi, menciptakan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja baru yang berbasis teknologi dan mempermudah akses produk serta layanan secara luas. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan pada topik kali ini bahwa revolusi digital yang dibawa oleh AI dan Big Data itu benar-benar membawa perubahan besar di berbagai bidang, terutama pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga kesehatan. Di pendidikan, misalnya sekarang pembelajaran jadi lebih personal, artinya tiap siswa bisa belajar dengan cara dan kecepatan yang tepat untuk dia, bukan lagi belajar satu arah yang cenderung seperti itu saja ya. Guru juga lebih gampang menyesuaikan cara mengajarnya berdasarkan data yang dikumpulkan dari proses belajar siswa. Di sisi sosial, teknologi digital membuat komunikasi antar orang di seluruh dunia jadi jauh lebih gampang dan cepat. Kita bisa berkomunikasi, belajar, dan bekerja bersama orang dari belahan dunia lain tanpa harus bertemu langsung, yang tentunya membuat banyak peluang dan wawasan baru.
Tetapi semua itu tidak selalu mulus, di mana pastinya terdapat tantangan yang tidak bisa kita abaikan, seperti ketimpangan digital, di mana tidak semua orang punya kesempatan akses teknologi sama. Kemudian mengenai masalah privasi dan keamanan data yang makin kompleks karena kita makin banyak karena banyak tersimpan dan digunakan secara digital data-data kita tadi. Belum lagi tantangan di dunia pendidikan, di mana banyak siswa yang menjadi mudah terdistraksi gara-gara terlalu banyak godaan informasi dari media sosial maupun game online. Ini membuat fokus dan motivasi belajar siswa bisa menurun. Belum lagi ketergantungan dengan teknologi kadang membuat interaksi sosial dan komunikasi tatap muka jadi berkurang. Yang sebenarnya hal itu sangat penting untuk pembentukan karakter pada masing-masing siswa tadi. Nah, uh, itu tadi topik kita yang sudah kita bahas bersama. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.